Vidi tuh yang paling diingat ramah. Iya, dia sampai namanya duta persahabatan. Ramah dan baik gitu. Kan gue sebetulnya nggak terlalu akrab sama Vidi, tapi setiap ketemu dia tuh memancarkan rasa hangat tuh. Jadi kayak yang kok kita kayak akrab ya. Padahal nggak akrab, tapi perasaannya tuh kalau ketemu kok ini orang menyenangkan, akrab gitu, seakan-akan dia tuh memang ya tulus gitu. Buat aku ini orang gambaran orang yang sangat kuat, positif, nggak pernah kelihatan dia, padahal dia tahu dia sakit. Malah sometimes kalau minta tolong dia kalian tolong kita, ini rare banget gitu, jarang banget orang bisa. Sampai lihat kan di komen-komen semua orang bilang kapan sih sakitnya. Kemarin semua teman-teman kita itu nge-post momen-momen sama dia gitu kan, dan nggak ada yang sama, Bun. Maksudnya jarang ada yang sama. Jadi kayak dia punya waktu kapan dia istirahat sih gitu, kayak dia aja kayak gitu masih bisa nyanyi, masih bisa kemarin di konser Lale Ilmanino dengan datangnya pakai kursi roda, terus nyanyi, ngasih energi ke orang, abis itu baliknya pakai kursi roda lagi gitu. Jadi memang semangat dari seorang Vidi itu cuma Vidi yang punya. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alul TV. Hari ini aku akan ke Indonesian Idol spektakel 10 ya. Kemarin minggu lalu kita para juri udah sharing-sharing juga dengan masing-masing juri, dapat kesempatan untuk bisa berbicara dengan peserta 2 orang setiap juri, hanya sharing dan ngasih masukan-masukan dikit, tapi kita random aja ke pesertanya. Dan juga pas bertepatan hari ini Hari Musik Nasional, kita juga berduka karena banyak musisi 4 orang di tahun 2026 ini yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kita ikut sedih dan aku akan ngobrol dengan para juri di RCTI nanti. Seperti apa liputannya? Ikutin terus. Aku kalau di sini itu numpang kamar Kang Soleh. Aku punya kamar sendiri, cuman kalau sendirian tuh males. Biasanya selalu beratakin kamar juri yang satu ini. Belum datang orangnya. Iya guys, aku sekarang bersama Kang Soleh. Gimana? Ini mungkin buat anak-anak Gen Z tuh nggak ngerti siapa Kang Soleh ya. Dia tuh udah sering ngejuri sama gue dulu di acara apa? Lip sync battle. Nah, di net ya. Di net TV waktu itu. Dan beliau ini memang kritikus musik. Tapi untungnya dulu band Ratu nggak pernah dikritik oleh Kang Soleh. Karena Ratu masih aman. Ratu masih aman ya. Tidak ada yang jelek dari Ratu kan. Konsepnya jelas, ya, sebagai sebuah band pop jelas konsepnya, menarik. Jelas menarik gitu ya. Iya, dari zaman Gogo Pingkan itu. Iya. Gitu. Iya. Makanya lo gak pernah kritik sama sekali ya? Iya kan jelas konsepnya. Atau jangan-jangan kalau ini cewek nih, ada band cewek atau grup cewek yang lo ini nggak, yang Kang Soleh kritik? Apa? Ingat nggak? Lupa ya. Pasti yang dikritik Kang Soleh yang cowok-cowok nih. Ya kan rata-rata dapetnya yang band-band kan, tapi kan kalau secara konsep Ratu tuh udah jelas, maksudnya positioningnya ya udah tahu apa yang dimau. Jadi menurut gue dari dulu juga ya menarik tuh sebagai sebuah duo itu Ratu tuh. Nah ini Kang, ini kan bulan ini kita bukan lagi tahun 2026 ini kita kehilangan 4 musisi atau 4 seniman musik. Iya. Dari awal itu Rian Kyoto ya, pencipta lagu ya. Rian Kyoto tuh banyak juga menciptakan lagu tahun 80-an ya. 80-an. Terus kemudian ada Lucky Element. Terus kemarin bersamaan Kang Doni Fatah sama Vidi Aldiano. Doni Fatah ini pemain bassnya God Bless ya. Yes. Mungkin Gen Z nggak ngerti ya Doni Fatah siapa. Gen Z mungkin nggak tahu God Bless.
Iya. Kalau Gen X sama milenial pasti harusnya udah tahu God bless lah ya. Kalau misalnya Kang Soleh kenal dari 4 orang ini, yang siapa yang paling dikenal? Kalau ya God bless sih lumayan akrab ya. Kang Doni berarti? Saya lebih akrab ke Om Ye-nya sebetulnya. Oh, Om Ye, oke. Iya, tapi ya Om Doni Fatah juga dari zaman masih saya kerja jadi wartawan ya udah pernah ketemu lah Om Ye. Kan God bless tuh sebetulnya personelnya tinggal Om Ye, Om Doni Fatah sama Ian Antono kan. Sama ya ada Abadi Susman, terus aku lupa pemain drumnya tuh kok jadi lupa nih. Ya itulah. Iya, ya, mohon maaf, saya jadi lupa pas ngomongin. Iya, yang paling sering berinteraksi sih God bless ya selama jadi wartawan. Ya Vidi Aldiano juga beberapa kali ketemu. Kalau Rian Kyoto belum pernah ketemu. Tapi karyanya tahu? Tahu kan dulu suka lihat, iya kalau misalnya lihat di kredit kaset kan ada ciptaan Rian Kyoto, terkenal banget kan dulu, banyak banget kan kalau 80-an tuh penyanyi Indonesia terkenal pasti selalu ada lagunya ciptaan Rian Kyoto. Rian Kyoto, termasuk gue tuh orangnya yang jarang, nggak pernah tahu sosoknya seperti apa, tapi namanya tuh terkenal sekali Rian Kyoto tuh ya. Iya, kalau kita penikmat kaset zaman dulu pasti kalau buka sambal kaset selalu ada nama Rian Kyoto. Iya. Berarti kalau misalnya Vidi apa yang diingat dari terakhir tentang Vidi? Vidi itu yang paling diingat ramah. Iya dia sampai namanya duta persahabatan. Ramah dan baik gitu. Kan gue sebetulnya nggak terlalu akrab sama Vidi, tapi setiap ketemu dia tuh memancarkan rasa hangat ya. Jadi kayak yang kok kita kayak akrab ya. Padahal nggak akrab, tapi perasaannya tuh kalau ketemu kok ini orang menyenangkan, akrab gitu, seakan-akan dia tuh memang ya tulus gitu. Kan ada orang-orang yang memang kita akrab beneran, ada yang selewat tapi ya udah perasaannya selewat aja, cuma respect dia, kita respect sama dia. Tapi kalau Vidi tuh ya walaupun gua hitungannya bukan teman akrab, tapi kalau ketemu tuh menyenangkan, kayak ada perasaan itu hangat. Makanya gua melihat teman-temannya pada posting ketika Vidi meninggal, posting betapa Vidi menyenangkan, ya gue bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan gue bisa mengerti kenapa banyak orang merasa kehilangan, karena itu tadi gue aja yang nggak akrab, setiap ketemu sama dia manusianya tuh kayak menyenangkan, terus hangat ya gitu, kayak seakan-akan dia tuh ya udah kenal kita lama ya. Gue nggak tahu kalau dia ke orang lain yang nggak terlalu dikenalnya, tapi ke gue gitu. Ya, jadi dikenalnya Vidi dari itu ya. Kalau Lucky nggak akan? Lucky nggak belum pernah ketemu Lucky. Sama sekali ya? Iya belum, kayaknya sih belum dulu. Tapi nggak pernah ngulas Elemen juga? Belum, kan waktu gua jadi wartawan Elemen udah nggak terlalu banyak bikin album kayaknya. Kan gua 2004 sampai 2012. Pasti awal-awalnya Ratu tuh ya? Iya, lu masih belum merasa ditusuk dari belakang. Soalnya ada lu yang zaman di MTV Tracks pakai MTV Tracks apa Rolling Stone pakai terusan, terus ada tulisannya apa sih, Don't Step My Back apa? Punya ingat tuh lu punya baju itu terusan. Di belakangnya tuh ada tulisan Don't Step My Back. Jangan tusuk aku dari belakang. Jangan tusuk gua dari belakang. Jangan tusuk belakang gua. Iya, jangan tusuk gua dari belakang. Ada tuh, ada kan? Ada itu zamannya siapa? 2005 berarti. Pinkan. Itu zamannya gua mungkin pisah dari generasi 2 tuh. Iya, udah setelah sebelum ke Lumaya. Iya kan, sebelum ke Mecan kan, itu setelah dari Pinkan Mulan ya, setelah dari Mulan ke Mecan ya. Kan gue yang pas pemotretan dulu. Lo ada di situ, Kang Soleh? Ada kayaknya. Terus gue lihat, kenapa lo bisa ngeliat gue pakai kaos? Berarti lo ada di situ dong? Ada kan, di majalah juga ada. Terus gue lihat pas pemotretan, gila kaosnya sebuah statement. Terusan gini kayak gini nih, model-modelnya gini kan. Gue nggak tahu lu bikin apa. Gue sama si desainer gue sih kan, selalu gue tuh dulu baju-bajunya tuh bikin sama desainer gue Olive, dan sampai sekarang juga gue sering banget sama dia, karena memang dia tuh selalu kasih statement di setiap apapun yang misalnya gue mau ngelakuin apa. Zaman ngeband ya, kalau sekarang kan beda ya, udah bukan lagi band, jadi statement itu udah gak keluar lagi gitu loh. Iya, dulu tuh lu kayak ini kerasa banget amarahnya. Dia senyum lele tawa-tawa lagi. Iya kan, itu yang gue inget tuh.
Maya datang, gila dressnya, don't step my back. Oke, ini pertanyaannya adalah untuk Kang Soleh yang di Indonesian Idol. Kang Soleh ini banyak Gen Z dia nggak ngerti Kang Soleh dan akhirnya maki-maki Kang Soleh ini. Iya. Kang Soleh pendapatnya? Nggak apa-apa kalau ada orang maki-maki terus bikin konten di medsos, itu gua anggap mereka membantu awareness Tentang Kang Soleh ya? Iya, bahwa Awareness tentang idol apa awareness dua-duanya. Oke. Jadi kalau menurut gua mau orang itu memuji, Soleh Solihun layak ada di Indonesian Idol, bikin konten, alhamdulillah. Mau orang bikin konten isiannya maki-maki terus, wah Soleh Solihun tidak layak ada di sini, dia tidak mengerti gini-gini. Mau itu positif mau negatif, tetap aja menurut gua kan hasilnya akhirnya orang-orang jadi tahu Soleh Solihun ada di Indonesian Idol dan orang jadi tahu ada season baru Indonesian Idol ya. Jadi gua sih berterima kasih sama yang memuji gua terus bikin konten, terima kasih. Sama yang maki-maki dan bikin konten ya terima kasih. Itu semuanya membantu awareness kita kan sebagai sebuah tayangan. Jadi ya kan orang bikin konten maki-makian pun butuh usaha. Dia butuh butuh merangkai kata, gimana nih gua mau maki-maki si Soleh supaya dia sakit hati atau wah nih si Soleh tolol gini-gini. Kan itu butuh energi. Iya, butuh effort. Jadi butuh effort. Butuh dia mikirin apa sih makian yang cocok nih buat si Soleh yang tidak layak ada di juri idol ini. Kan dia mikirin dulu, ada usaha kreatif gimana caranya supaya orang tahu bahwa yang gua sampaikan ini dimengerti. Itu kan ya nggak bisa sedalam ya secepat-cepatnya kan tetap ada proses ngerekam, ada proses ngedit, ada proses posting, terus ya di-upload di medsos pakai kuota. Ya gue sih menganggap itu secara tidak langsung bentuk rasa perhatian sama gue. Oke, jadi bad news is always a good news berarti buat Kang Soleh ya. Jadi mau yang bikin konten memuji terima kasih, yang bikin konten maki-maki juga terima kasih karena Anda semua membantu menyebarluaskan bahwa Soleh Solihun ada di Indonesian Idol. Karena gini kan, pujian, makian sama aja. Soleh Solihun Indonesian Idol. Soleh Solihun di pujian tersebut nama Soleh Solihun di juri Indonesian Idol. Di maki-makian pun sama. Soleh Solihun di Indonesian Idol. Kan iya. Pada akhirnya orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu, ada si Soleh ya. Iya. Tapi kalau kita tahu Kang Soleh ini bisa disebut sebagai kritikus musik, ngamat musik, wartawan musik, atau sebagai juri Indonesian Idol atau sebagai komika? Ya kalau sekarang lagi di RCTI ya saya juri idol. Tergantung kalau lagi stand up komedian. Gitu. Oke, pengalaman baru apa Kang Soleh di Indonesian Idol? Terus lihat peserta-pesertanya gimana ya? Pengalaman baru ya bekerja dengan juri-juri yang sudah senior ini kan, ada Judika, Maya, BCL, Rosa, ya menyenangkan. Kalau sama lu kan kita udah pernah kerja bareng ya sebagai juri bareng. Kalau yang sama yang lain kan baru pertama kali ini. Ya menyenangkan. Dulu kita cuma menilai pura-pura nyanyi. Menilai nyanyi. Yang beneran nyanyi. Tapi lihat anak-anak baru-baru sekarang menurut Kang Soleh gimana? Asik-asik gak? Yang menurut gua ada yang stabil, ada yang enggak. Jadi kalau disebut bisa nyanyi bisa, cuma kadang-kadang ya di minggu ini ada yang bagus, minggu depannya jelek. Oh, jadi kadang-kadang on, kadang-kadang off. Iya, belum semua peserta stabil. Yang dari awal kita audisi sampai babak spekta, sampai spekta top berapa, nggak banyak yang stabil bagus. Ada yang kemarin jelek, sekarang bagus. Ada yang sekarang bagus, minggu depannya jelek. Jadi gitu aja. Menurut gua sih kayaknya masalah mental ya. Sebagian besar kan sudah bisa bernyanyi, tapi tidak semuanya bisa punya mental yang baja. Ya, karena kan di challenge lagu-lagu baru. Ya, selain di challenge ada juga yang misalnya mereka kena mental begitu, Bunda Maya bilang kamu fales gini, kamu nggak pasti ada. Yaitu menurut gua yang namanya kompetisi sepanjang ini itu membutuhkan mental yang kuat, bukan cuma teknik. Orang teknik yang bagus mungkin banyak di luar sana, ya kan pasti banyak lah yang di Indonesia yang tekniknya bagus. Tapi yang terpilih di sini adalah orang-orang yang siap mental. Lagi ketemu Kang Soleh yang menghancurkan mental di awal-awal. Tapi akhir-akhir enggak sih? Karena mau bagus. Kalau gua fair kan, gua nggak dibuat-buat. Kalau gua nggak pernah berusaha, gua maki-maki kalau bagus mah ya. Menurut gua layak dipuji. Gua sih ya kan yang namanya udah dari 15 besar ya.
itu kan relatif udah tersaring kualitasnya. Makanya makin kesini kan makin matang lah ya. Kalaupun ada kekurangan itu pasti ya karena misalnya dianya ngos-ngosan atau apa. Bukan karena hal-hal yang terlalu elementer. Oh, kayaknya ini deh nggak bisa nyanyi, bukan gitu kan? Makanya nggak banyak yang keluar dari gua, jelek nih karena ya masa kalau gua suka terus dibilang dicari-cari. Itu cari kesalahan ya? Iya, ya kan gua mah natural aja karena memang belum ada yang sefatal itu. Oke, dari semua anak yang udah 10 besar nih ya, ada nggak itu 15 besar kemarin, kira-kira dari Kang Soleh udah ada pilihan nggak? Ini yang bakal gede. Nggak usah sebutin nama, tapi ada pikiran seperti itu nggak? Ada kalau denger karakter vokal, terus dari visual, ada ya maksudnya. Oh ini kayaknya bisa nih. Cuma saya nggak mau nyebut karena kan tiba-tiba nanti dia gugur gara-gara. Iya. Cuma itu. Tapi ada cewek apa cowok? Cewek ada, cowok ada. Menurut gua ya ada punya potensi lah. Masalah kan, tapi sebetulnya gini loh. Kita melihat seseorang punya potensi, tapi kalau dia nggak dapat lagu yang bagus. Iya betul. Semua tuh kuncinya vokal udah bagus nih. Kuncinya di lagu yang bagus. Iya. Asal mereka dapat lagu yang bagus, produser yang bagus, arranger yang bagus. Iya. Tapi lagu bagus juga kadang-kadang kalau hookingnya nggak ada, si lagu itu ternyata kok ini lagu bagus tapi nggak disukain orang gitu, nggak meledak kan ada juga kan. Dulu kan udah puluhan tahun di industri pasti ada aja yang ada lagu yang kadang-kadang biasa aja, yang penciptanya juga ngerasa ini lagu tuh sebetulnya gua nggak terlalu suka asal tapi malah meledak. Ada kan orang-orang yang gitu pencipta lagu, gua bikin lagu ini asal ternyata malah meledak. Iya. Ya kadang-kadang itu faktor, selain faktor skill, faktor bakat, tetap aja kadang-kadang faktor ilahi itu. Iya sih, pokoknya faktor X yang bukan faktor ya, faktor X yang dibutuhkan setiap seniman untuk bisa membuat lagu, antara lagu, suara dan juga roh. Iya. Rasanya tuh nyambung gitu, semuanya. Dan karakter. Dan promosi tentunya. Iya. Banyak faktor di industri musik ini. Belum kalau penyanyinya nggak punya karakter, lagu bagus tapi dia karakternya kurang ya. Iya. Karakternya kuat tapi lagunya kurang juga. Iya. Ada suara bagus, lagu bagus, nggak enak dilihat kan nggak. Tapi zaman sekarang udah nggak perlu lihat mukanya orang dulu di TikTok, di Instagram kan langsung lagu-lagunya doang, nggak perlu lihat mukanya sekarang. Tapi kan rata-rata yang setelah tahu lagunya lihat vokal visualnya. Oh keren. Iya. Ya jadi suka kalau ternyata orangnya begini. Kalau cowok dimaafin, kalau perempuan kayaknya harus lihat visual deh. Tapi cowok juga kalau kasarnya nih ya, kalau dia nggak ganteng harus keren. Iya. Misalnya dia mukanya biasa aja gitu, tapi dia keren. Iya. Orang jadi tertarik. Kalau misalnya biasa-biasa aja gitu, lama. Kecuali lagunya kuat banget dan kuat banget dan vokalnya gila banget ya gitu. Tapi kan jarang. Bahkan sekasarnya sejaman dulu Kangen Band seancur-ancurnya pun kan ada karakter sebetulnya. Iya. Iya nggak? Andika zaman dulu misalnya, gitu. Karakternya hancur gitu. Karakternya hancur. Makanya sekarang ditiru sama siapa? Pernah lihat nggak di Instagram ada yang orang bikin konten yang bajunya hijau-hijau itu loh, yang suka nyebur di sungai. Ada dia orang tuh spesialis bikin parodi konser itu Kangen Band misalnya. Tiba-tiba dia kayak Andika zaman dulu yang rambutnya kesini, celananya yang berarti ada karakternya. Iya ada karakter. Kan maksudnya misalnya kok ini hancur banget sih, tapi itu karakter sebetulnya kan karakter. Iya. Enggak yang konsep dong berarti. Yang secara tidak langsung jadi konsep. Ya kan karena yang lain keren-keren aja tuh. Loh ini kok gini? Jadi itu artinya berbeda kamu maka kamu akan dilihat, betul? Betul. Karena kalau sama aja buat apa kan orang apalagi dari idola ya, dari yang beda. Kan gue sering bilang namanya idola itu beda dari warga. Ya. Kalau lu cuma bisa nyanyi, banyak yang bisa nyanyi bagus di luar sana. Tapi lu harus punya nilai atau sesuatu yang membedakan lu dari warga biasa. Makanya idola. Betul. Idola tuh kan kita puja-puja, dia bukan bagian dari kita, dia ada di atas ya. Ya harus idola terus berbeda, entah berbeda dari sisi penampilan, entah berbeda dari suara, entah ya berbedanya misalnya nyeleneh, entah berbedanya keren banget kan, beda-beda.
sekarang kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Musik Nasional. Iya. Menurut Kang Soleh nih, lulusan Indonesian Idol ini kontribusi di dunia musik Indonesia sebesar apa nih? Oh. Karena sekarang kan benchmarknya kan nyanyi kayak ini loh, yang kayak Indonesian Idol nih loh. Gitu. Iya, besar dong kontribusi Indonesian Idol. Ini kan Idol ini udah 14 season. 21 tahun ya kalau secara tahun. Dia banyak menghasilkan penyanyi-penyanyi yang sukses di industri dan secara kualitas lagu oke, secara kualitas penyanyi oke. Lihat Judika. Iya. Kita Judika, terus ada Mahalini. Iya. Marion Jola, terus sama lagi Salsabila. Itu kan maksudnya kan kalau kompetisi doang tapi nggak jadi apa-apa kan buat apa? Tapi ini Indonesian Idol konsisten menghasilkan. Ya nggak mungkin semuanya 10 pesertanya jadi jadi idola atau jadi penyanyi sukses yang terkenal. Tapi kan minimal yang top 3-nya atau sampai top 4-nya lah, sampai bahkan sekelas Kunto Aji aja kan yang 4 besar. Walaupun waktunya lama, tapi dia bisa sukses di industri. Bahkan yang nggak sempet sampai ke babak spekta, contohnya Vidi ya kan. Dia sempat audisi, tapi dia kalau nggak salah di tengah jalan dia mengundurkan diri. Afgan juga sama, terus kemudian Tata Janeta juga, ya kan itu belum sampai ke babak spekta, mereka justru sukses di luar jalur Indonesian Idol. Tapi mereka sempat ikut audisi. Iya banyak. Semi Simorangkil kalau nggak salah juga ya, kalau nggak salah gitu. Iya, jadi ya salah satu kompetisi yang menghasilkan bakat-bakat baru ya, dan yaitu besar kontribusinya lah di industri musik Indonesia. Jadi kalian yang bermusik jangan pantang menyerah, teruskan hobi kalian untuk bermusik. Assalamualaikum. Pada hari ini. Good. Aku mau nanya kamu boleh nggak? Apa itu? Tentang Vidi. Aduh. Dekat apa? Dekat apa sama Vidi? Kemarin dari udah nanya sama soal tentang 4. Kita kan ada 4 seniman musik yang berpulang. Ada Lucky, Vidi, dan Kyoto sama Doni Fata. Iya kalau ini nanya siapa nih Mas? Kan paling dekat Vidi pasti kan. Pernah ke juri bareng dong? Iya, pernah di Spectre kan beberapa kali, nyanyi juga di panggung beberapa kali. Yang paling baru itu terakhir ya kemarin pernikahannya si Al. Kita janjian berdua di hotel jadi aku kan bingung mau sama siapa gitu kan. Jadi kita kebetulan telepon dia chat aku, terus aku telepon dia. Di mana ya? Gua nggak ini nih, sama nggak ada temen ini janjian ya gitu. Dia sama Bunga juga di hotel. Udah, jadi dari situ terakhir tuh. Tapi datang dia ke Al. Datang masih seger, masih terlihat nggak seperti yang terakhir di konsernya Lale Ilmandino itu udah terus banget. Dan waktu itu juga pas habis konser Kang Arman tuh kita teleponan, dia bilang, Jud, aku nyanyi sama dia, gue nggak tahan, katanya gue pergi. Kenapa? Ya gue nggak kuat lihat dia kurus banget. Itu yang masih gue ingat. Nah habis itu ya kita jarang ketemu, mungkin dia serius sekali untuk nyembuhin sakit. Tapi yang gue nggak ini tuh adalah dia ini saking dia semangatnya untuk menutupi sakitnya. Orang tuh banyak nggak tahu kalau dia itu sakit. Tapi itu bener. Gue terakhir gue podcast sama dia itu, dia bilang tolong jangan bahas penyakit ya. Gue nggak mau orang sedih karena penyakit gue. Jadi gue bener-bener dia mau bahas tentang kehidupan, tapi ada di podcast gue terakhir lah gitu. Dia nggak mau membahas satu pun penyakitnya. Jadi dia pengen kasih semangat ke penonton atau orang-orang yang pengikut dia tuh bahwa sakit itu bukan hal yang harus dipikirin secara kesedihan gitu loh. Dia nggak mau orang lain sedih gara-gara denger itu kali ya. Iya. Ya terakhir ya itu juga, cuman ya. Berarti terakhir ketemu pas kawingan Al ya? Nikahan Al itu terakhir 2025 bulan Juni ya, itu terakhir. Itu gue terakhir ketemu dong. Hah? Ketemu dong, Hut RCTI. Hut RCTI kan sebelumnya kan? Enggak, sesudahnya Agustus. Oh yang kita nyanyi? Iya, masih ketemu itu. Itu sama mana? Yang sempat podcast, sempat sama Eka Mana Mama aja sama Mas Andirianto. Nah, maksudnya kita ada kolaborasi. Aku tuh soalnya aku kayaknya yang sama Vidi yang terakhir kita yang sama ada Ariel. Itu Spectre kan? Itu tahun sebelumnya. Nah, enggak yang aku ngobrol yang apa tuh ya itu karena kita pergi dari kamarnya. Karena aku masuk ke kamarnya karena dia kayak habis dia pokoknya
daripada gue ribet, dia apa nyawa kamar lah di situ. Jadi dia prepare di situ, masih ngobrol, terus foto-foto kita berdua di lobinya kan ada foto di situ. Nah, jadi emang nggak kelihatan akhirnya, saking dia selalu moodnya tuh happy walaupun sakit. Itu satu udah hal sakit. buat aku, ini orang apa ya, ini gambaran orang yang sangat kuat, positif, nggak pernah kelihatan dia, padahal dia tahu dia sakit, malah sometimes kalau minta tolong dia kalian tolong kita. Ini rare banget gitu, jarang banget orang bisa. Sampai lihat kan di komen-komen semua orang bilang kapan sih sakitnya, padahal udah lama, udah hampir 7 tahun kan dia Betul, 2019 ya. Iya, maksudnya tapi orang bisa sampai tidak tahu saking dia Karena dia nggak mau bahas, kalau dia nggak mau bahas. Iya, dia bukan tipe yang ngumbar sakit. Ya karena menurut dia, ya itu kayak dia bilang di podcastnya Pothap kan, dia bilang lu ngeluh-ngeluh sakit terus apa gitu. Iya. Daripada itu mendingan happy ujungnya sukses misalnya, berhasil atau apa. Tapi tetap yang happy berhasil lebih happy daripada ngeluh berhasil misalnya. Tetap aja dia memilih untuk udah gue mau happy gitu. Gila sih dia tuh banyak banget kan yang kayak terinspirasi dari sosoknya. Habis ini kita siap-siap mau naik ke atas panggung ya. Kita akan melihat bagaimana peserta Indonesian Idol naik di atas panggung. Katanya hari ini penampilannya insya Allah bagus-bagus karena udah ketemu sharing bersama para juri kemarin, tapi di konten oleh RCTI. Aku sekarang bersama Ocha yang juga kehilangan tadi, dia nangis juga di pas lagi live TV RCTI. Menurut Ocha, Vidi itu orangnya gimana sih? Aku tuh kemarin nggak mau mengantar ke pemakaman juga karena aku tahu nggak bakal sanggup. Aku nggak pergi. Anak gue aja bengep nangis. Si Al tuh duduknya pas di hari H-nya itu di belakang aku juga, kayak apa namanya ya, Vidi itu kan sahabat semua orang ya, sahabat semua orang gitu. Yang gilanya itu dia selalu ada waktunya buat semua orang. Itu tuh gila. Itu gila banget, ada waktunya. Maksudnya kayak aku lihat di kemarin semua teman-teman kita itu mengepost momen-momen sama dia gitu kan, dan nggak ada yang sama, Bun. Maksudnya jarang ada yang sama. Jadi kayak dia punya waktu kapan dia istirahat sih gitu, kayak dan apa ya, dia itu selalu ada gitu buat semua orang. Kemarin di konser lo datang nggak sih yang terakhir? Enggak, dia nggak datang waktu pas itu karena dia memang lagi kemo ya. Jadi dia bilang kemo itu spa. Jadi dia tidak mengecilkan penyakitnya, tapi dia tidak membuat itu menjadi berat gitu. Kayak misalnya gimana beb, badan lo gitu. Oke kok nih yang spa yang ini gue merasa lebih enak, Ca. Gini selalu ada hal-hal yang positif gitu yang diangkat gitu sama Vidi. Dan ya itu aku ngerasa bahwa aku kan orang yang cukup jarang bisa ngomong tentang kesedihan aku atau kegusaran aku gitu, anxiety atau apa sama orang lain. Vidi tuh cuman dari beberapa orang aja yang paling bisa dihitung 2-3 orang yang aku bisa ngomong dengan jujur gitu, tanpa rasa aku malu gitu mengakui aku kekurangan aku atau apa. Bisa ngomong sama dia meskipun dia lagi sakit. Aku gak ngerasa ngomong sama orang sakit gitu, karena dia kan selalu meresponnya dengan gak yang lu mah kayak gitu doang, gak ada. Bener-bener dia mendengarkan gue kayak, iya sih Ca,
sensitif banget ya saya. Kita semua kehilangan banget ya. Apa semangatnya dia bisa aja sampai kapanpun dengan sahabat-sahabat. Hari ini atau tahun ini kita kehilangan 4 teman seniman musik. Tapi mungkin yang aku lihat yang paling kehilangan tuh Unge kehilangan Vidi. Kan? Vidi tuh menurut kacamata Unge nih orangnya seperti apa sih? Oke. Kan sempat kemarin terakhir adalah Unge pergi ke Maroko sama Al sama Alisa. Soalnya kan kita punya geng Aries tuh berempat. Aku, Vidi, Yuki sama Ranggas. Kemarin tuh Ranggas di Maroko vow ceremony di sana gitu. Jadi kita udah tahu Vidi udah nggak terlalu sehat keadaannya pada saat itu. Emang udah banyak capek-capek segala macem, tapi tetap berangkat untuk datang ke big day-nya Ranggas karena dia sama Al kan, groomsman, mereka kan si Vidi bestman-nya di situ, jadi datang. Jadi sebenarnya jujur kayak kalau ditanyain soal Vidi gitu ya, kayak di detik ini tuh masih kayak antara kayak percaya nggak percaya gitu loh Bun. Kayak di dalam diri tuh masih kayak nggak terima gitu, kayak masih kayak nggak kayak malam-malam tuh kayak masih nontonin kayak video-videonya Vidi gitu, kayak masih ngerasa tuh kayak Vidi tuh ada di sini gitu. Kalau ditanya Vidi kayak gimana, seperti apa orangnya, for me personally Vidi itu kalau baik tuh kayak semua orang udah tahu Vidi baik ya. Tapi karena memang dia baik sekali gitu. Nggak dibuat-buat ya. Nggak dibikin-bikin, emang dia tuh Aries banget lah sama kayak aku gitu. Kayak kelakuannya tuh ya memang sebenarnya dia keras gitu. Keras kepala, tapi di satu sisi dia sayang banget gitu sama orang, kepeduliannya sama orang tuh banyak banget. Terus kayak lucunya dia tuh naturally gitu, very caring gitu. Kayak dia walaupun sepertinya kayaknya bercandaannya tuh kalau Aries tuh kan orangnya tuh kayak mi gitu, tapi sebenarnya mi-nya itu karena sebenarnya di dalamnya tuh dia sebegitu pedulinya sama orang lain. Jadi aku sih ngelihat kayak Vidi adalah, aku ngomong sama dia sih, I look up to you Vid gitu. Kayak untuk bertahun-tahun menghadapi hal yang berat tapi masih bisa nyenengin orang-orang, masih bisa apa ya, jadi orang yang menyenangkan gitu. Kayak seakan-akan kayak lagunya dia gitu, senyumin dulu aja gitu, semuanya disenyumin. Tapi orang-orang yang kayak gitu kan sebenarnya di dalamnya rapuh gitu loh Bun. Sebenarnya tuh rapuh, tapi dia karena dia mau bikin orang happy, dia mau nyenengin orang, jadi dia selalu ngasih lihat positivity-nya gitu. Dan mungkin hanya teman-teman di dekatnya yang tahu kalau sebenarnya dia emang ya berat gitu. Yang dijalanin tuh berat, Vidi berat, Sheila berat, keluarga ngejalaninnya berat, tapi dia di tengah sakitnya, di tengah apa ya, perjuangannya dia yang pada saat itu dia nggak tahu nih akhirnya akan kemana gitu ya, masih bisa loh kayak semangat gitu syuting X Factor gitu sama aku gitu, kayak semangat gitu, kayak tetap kayak gue harus kece, gue harus keren, gue harus semangat, gue harus gini gitu. Kayak waktu di Maroko itu masih kayak acara sampai malam ya, sampai malam gitu. Masih kuat ya, walaupun dia sebenarnya kondisinya udah dikuat-kuatin. Jadi yang aku seneng, kita tuh kayak sempet kayak ngobrol gimana sih caranya, karena kan waktu Ashraf nggak ada tuh Vidi juga nemenin, ya kan, nemenin gitu, kayak nguatin gitu. Jadi kayak aku bilang I look up to you, dia bilang I look up to you nge gitu, karena kita tahu kita tuh sama-sama orang yang suka ketawa-ketawa tapi dalamnya tuh sebenarnya luka. Dalamnya luka, tapi kita saling nguatin, di mana apa ya bingung kalau ngomongnya, cuma kayak
kayak dia mau semua orang itu ngelihat dia tuh bukan si Vidi yang lagi sakit gitu. Iya. Iya. Dia Vidi ngomong iya, itu sih. iya dia nggak mau seperti itu. Jadi dia maunya kayak ya kita teman-temannya berusaha senormal mungkin gitu. Mau dia lagi ngerasain sakit apapun ya udah senormal mungkin, dan Dia nggak mau teman-temannya ikut mikirin dia sakit aja. iya itu dia nggak mau. Dia aja kayak gitu masih bisa nyanyi, masih bisa kemarin di konser Lale Ilmanino dengan datangnya pakai kursi roda, terus nyanyi, ngasih energi ke orang, abis itu baliknya pakai kursi roda lagi gitu. Jadi memang semangat dari seorang Vidi itu cuma Vidi yang punya sih kayaknya, tapi at least kita bisa menjadikan Vidi inspirasi untuk bagaimana sih kita ngadepin semuanya pakai senyuman gitu, apapun itu. Tapi ya tentunya ya aku juga ngelihat Sheila juga kuat banget juga sih, kuat banget. Pasti keluarganya kuat semua, terutama semua. ibunya ya kan. Jadi Iya. seorang ibu bayangin aja kalau seandainya kita ditinggalin mungkin pasangan kita udah pernah ngalamin ya. Tapi ditinggalin anak tuh Makanya aku ngelihat Umi kan, ibunya Ashraf kan. Berat banget loh, maksudnya it's harusnya bukan kamu, harusnya aku gitu. Dulu karena dia beli tua ya Kita sebagai ibu ya. kan kita kan ngerasanya kayak gitu. Iya. Itu kan paling menyakitkan ya. Cuma emang aku ngeliat keluarganya juga ya Luar mereka biasa pasti. luar biasa. Sheila luar biasa. Vidi luar biasa. Aku yang pasti happy Vidi jalanin hidupnya semaksimal mungkin. Walaupun ada dia ngerasain sakit udah berapa tuh, 6 mau 7 tahun mungkin ya. Iya, 2019 kan. Tapi dia tetap let's enjoy life gitu. Nggak tahu gue waktunya sampai kapan gitu kan. Jadi intinya nggak tahu sampai kapan. jangan pernah mengeluh ya kan. Vidi Iya. tuh memberikan inspirasi seperti itu kan. Nggak ngeluh sama sekali. Dan ya sebenarnya sih kalau mau tahu dia gimana rasanya tuh dengerin lagu-lagunya dia yang setelah dia ngelewatin momen ini ya gitu. Kayak buat aku kayak senyumin dulu aja tuh salah satu yang lumayan powerful gitu, karena itu dia banget ya udah disenyumin aja dulu gitu. Kayak dia punya harapan, dia punya apa, dia tetap punya mimpi, dia nggak patah di tengah, walaupun hidup kayaknya mau matahin dia nggak mau patah gitu. Dia berjuang dan dia bener-bener berjuang sampai terakhir. Dan ya kalau aku sekarang kan masih mungkin kalau keluarga mungkin karena ada bener-bener di momen-momen terakhir-terakhirnya gitu. Jadi kayak ada fase yang ada di situ lah. Kalau buat teman-temannya kan mungkin masih ada kaget-kagetnya gitu. Masih ada kayak belum siap nih. Ya tapi kan kalau kita ngadepin hal yang kayak gini, siapa sih yang siapa yang siap? siapa yang akan siap? Mau udah disiap-siapin juga nggak bakal siap. Jadi Bahkan sekarang di TikTok tuh banyak sekali ya foto Ashraf disandingin sama Vidi kayak lagi main bareng di surga gitu. Iya, aku kemarin jadi kayak pas Nino terus ngasih foto, nih gue punya foto berempat lagi sama lo, sama Ashraf, sama Vidi, nangis. Terus tiba-tiba Luna, inget nggak foto ini gitu, kasih lihat lagi, ya nangis lagi gitu. Makanya aku Ini sampai ini udah 2 hari kemarin nggak tidur, nggak bisa tidur karena susah ya. Maksudnya aku lihat keluarga juga pada luar biasa tegar gitu. Maksudnya aku juga nggak mau kayak kok jadi tentang lo yang gitu, jangan jadi ini tentang lo gitu. Kayak ayo aku pengen bisa terusin legasinya Vidi gitu, dimana yuk kita jalanin hidup ini, kita nikmatin aja apa yang datang ke hidup ini tuh, kita nikmatin aja gitu. Hargain momen. Iya, momen-momen semua dihargain. Makanya dia kayak semua temen diperlakukan dengan penting. Iya. Itu bener banget. Itu bener banget. Jadi kayak dia nggak mandang ini mau umurnya berapa, mau dari bidang mana, semuanya dianggap penting sama dia. Dia bisa main yang seumuran gue 50, dia bisa main sama anak gue juga. Sama kayak BCL juga. Iya, dia bisa main sama ibunya, bisa main sama anaknya juga. Bener ya kan? juga. Ya itu aku karena bareng-bareng kan. Karena bareng-bareng. Kayaknya sampai Gempi deh, katanya Gempi deh video. Maksudnya kalau ada yang umur 3 tahun dia bisa main, dia main tuh Vidi gitu. Jadi kayak mungkin terlihat muda gitu ya Vidi. 35 tahun baru ya fit, baru mau dia kan suka minta rendang paru ya bun, sama kue coklat. Ini kan aku kan kemarin di apartemen, sekarang baru balik ke rumah nih, baru siap-siap mau masak menuju ke lebaran. Jadi kayak aku kemarin pas
di rumah duka kayak Fit, saya mau makan rendang, gue udah mau bikinin rendang paru, lo malah pergi duluan gitu. Gue mau bikin kue coklat, malah lo udah nggak ada duluan gitu. Jadi kayak ya udah nikmatilah rendang yang tahun lalu. Tapi ya kayak kita lagi pada mau ulang tahun, Bun. Si geng Aries ini kan Aries menurut lagi ya. Udah menuju memasuki bulan-bulannya Aries. Jadi kayak it's gonna be different. Tapi aku seneng karena Aries geng ini tuh adanya pas emang Asraf juga udah nggak ada. Jadi ini memang sesuatu buat aku, sesuatu yang baru gitu, jalanin yang baru dengan si Aries geng ini. Tapi sekarang ternyata Vidi-nya yang nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa, kita mau terusin legasinya. Aku pengen aku dan teman-teman yang lain bisa nerusin kebaikannya Vidi. Iya. Kebaikannya Vidi. Gak ada yang bersaksi dia tuh buruk ya. Yang enggak dong. Si Vidi. Masya Allah loh Vidi itu ya. Kalau ada yang bisa marah sama, maksudnya kayak benci gitu sama Vidi, aku nggak ngerti sih. Kayak bingung ya. Di mana nggak ada buruk kayak bingung ya. Tapi kita semuanya bersaksi bahwa dia orang baik. Vidi orang baik. Vidi orang baik banget. Jadi ya. Nah, bingung. Kita doain aja mudah-mudahan keluarganya terlalu tabah. Sheila, sabar. keluarga, ya Om, Tante, adik-adiknya Vidi, semuanya, maksudnya intinya kita mudah-mudahan kita tetap semuanya silaturahmi bareng terus, sama-sama jagain kesayangannya Vidi gitu. Gimana caranya nerusin legasinya. Udah. Kita udah selesai untuk Indonesian Idol. Hari ini aku puas banget, pesertanya nyanyinya bagus-bagus. Dan juga konten ini juga mengenang almarhum Vidi yang sangat baik, dan mudah-mudahan dari konten ini kita bisa mengambil sifat baik dari seorang sahabat kita, Vidi Aldiano. Dan sampai di sini konten kita udah jam 2 pagi juga, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.